Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat dessert yang enak banget, yang dari namanya aja ini udah ikonik banget. Ya, namanya sendiri dream cake, dan beneran ini gak lebay, karena memang rasanya enak banget, apalagi bagi penggemar coklat kayak aku. Yang bikin seru dan bikin nagih itu adalah tekstur dari kue ini, dan rasanya yang nyoklat banget. Gimana, teman-teman penasaran? Jadi cheese kita buat. Pertama di sini aku siapkan krim coklatnya terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan Kiss Whipping Cream sebagai base dari krimnya. Yang aku suka cara buatnya mudah, tinggal tambahkan air, lalu aduk rata semuanya. Jadi sebenarnya krim coklat ini ganas ya teman-teman, tapi ganasnya itu lebih ke creamy jadi lebih banyak komposisi dari krimnya. Lanjut untuk coklatnya, di sini aku menggunakan Chef Made Dark Chocolate Compound, di mana memiliki rasa yang mewah nggak manis aja. Jadi ada rasa pahit khas coklatnya. Nah, bahan-bahan ini tinggal kita lelehkan dengan cara double boiler atau dengan cara ditim, aduk semua bahannya hingga semuanya meleleh sempurna kayak gini. Nah, setelah itu bisa kita angkat, dinginkan lalu taruh di dalam kulkas selama 2-3 jam hingga set. Sambil nunggu kita buat kuenya. Biar mudah, di sini akan aku campurkan dulu bahan-bahan keringnya yang terdiri dari 130 gram tepung terigu protein sedang, 45 gram Chef Made cocoa powder, lalu tambahkan juga bahan pengembangnya. Di sini aku pakai 1 sendok teh Kiss baking powder. Baking powder ini double acting ya teman-teman. Setelah digunakan jangan lupa ditutup rapat kembali agar terjaga kualitasnya. Aku juga pakai setengah sendok teh soda kue dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya di sini aku siapkan buttermilk, di mana tinggal campurkan 120 gram susu cair dengan 1 sendok teh cuka. Aduk rata lalu diamkan selama 5 menit hingga menggumpal. Lanjut di wadah yang lain kita campurkan bahan-bahan basah cake-nya. Di sini aku campurkan dulu 150 gram gula dengan 1 butir telur. Aduk menggunakan whisker hingga semuanya tercampur rata dan sedikit mengembang kayak gini. Selanjutnya bisa kita masukkan buttermilk yang udah kita buat tadi. Lalu tambahkan juga 60 ml minyak sayur. Di sini teman-teman bisa menggunakan minyak nabati apapun, yang penting nggak berbau menyengat. Ini tinggal diaduk rata semuanya. Dan setelah tercampur rata, bisa kita masukkan bahan-bahan keringnya. Untuk bahan-bahan keringnya jangan lupa diayak terlebih dahulu, agar semua lebih mudah tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Oh ya, bagi teman-teman yang menggunakan Chef Made cocoa powder, jangan heran kalau coklat bubuknya ini memiliki tekstur yang menggumpal kayak gini ya. Ini tanda kalau kandungan kakao fatnya tinggi, jadi akan membuat cake kamu rasanya makin nyoklat. Jadi penggunaan kakao powder ini wajib untuk disaring terlebih dahulu, agar nanti lebih mudah tercampur rata. Nah, setelah bahan-bahan keringnya masuk, bisa kita aduk rata semuanya. Cukup aduk secukupnya aja, nggak perlu berlebihan, karena kalau overmix bakal bantet jadinya. Selanjutnya di dalam cup akan aku seduh 2 gram kopi. Di sini aku pakai kopi tanpa ampas ya teman-teman. Lalu seduh dengan 120 ml air panas. Ini aku pakai air panas mendidih lalu aduk rata semuanya. Setelah itu dalam keadaan masih panas bisa kita tuangkan ke dalam adonan yang udah kita buat tadi. Ini aku campurkan secara bertahap agar semuanya dapat larut sempurna dan tercampur rata. Nah, kalau teman-teman di sini nggak pengen gunain kopi, bisa langsung menggunakan air panas aja ya. Aduk rata semuanya dan ini tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 19-20 cm dengan tinggi sekitar 5 cm. Aku juga sudah alasi dengan baking paper ya. Nah, selanjutnya kue tinggal dipanggang. Untuk ovennya sendiri sudah aku panaskan selama 10-15 menit sebelum kuenya dimasukkan. Untuk suhunya sekitar 170-180 derajat Celcius. Panggang selama 30-35 menit hingga matang. Untuk tes kematangannya teman-teman bisa melakukan tes tusuk ya. Lanjut didinginkan terlebih dahulu. Nah, untuk krimnya setelah 2-3 jam teksturnya akan ngeset seperti ini. Lalu aku mixer dengan kecepatan sedang cenderung tinggi hingga mengembang dan pucat seperti ini. Nah, untuk cake-nya sendiri setelah benar-benar dingin, bisa dikeluarkan dari loyangnya dan kita cetak sesuai dengan ukuran wadahnya. Untuk wadahnya sendiri ini aku pakai sekitar 300-400 ml. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 5 box. Selanjutnya ini tinggal kita tusuk-tusuk menggunakan sumpit dan disiram dengan susu cair. Setelah itu semprotkan krim di atasnya. Oh ya, untuk dream cake ini sendiri memiliki 2 versi krim ya. Yang satunya krim ganas seperti yang aku buat ini, satunya lagi tuh berupa fly coklat. Aku sendiri lebih memilih krim seperti ini karena selain lebih simpel cara buatnya, jadi nggak cepat belenak makannya. Selanjutnya tinggal diberi topping, di mana toppingnya ini bukan cornflake ataupun remahan biskuit, tapi menggunakan wafer khas Italia yaitu Feuilletin. BTW maaf ya kalau aku salah nyebutnya. Jujur aku nggak tahu gimana cara nyebut Feuilletin atau Feuilletin. Tapi yang jelas wafer ini super crunchy dan tetap akan renyah walaupun sudah dicampur dengan coklat kayak gini dan disimpan dalam kulkas. Untuk mendapatkannya teman-teman bisa beli jadi, tapi menurutku harganya cukup mahal.
Maka dari itu, kita buat sendiri aja di rumah, yang ternyata hanya pakai 4 bahan aja. Violetin ini bisa teman-teman siapkan H-1 sebelum membuat kue ini ya. Untuk cara buatnya, tinggal campurkan mentega atau margarin dengan gula halus. Di sini aku pakai kis gula halus yang terbuat dari gula asli. Selanjutnya, ini tinggal aduk rata semuanya, hingga memiliki tekstur yang lembut seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita masukkan 60 gram putih telur. Putih telurnya dalam keadaan suhu ruang, lalu aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan lagi 60 gram tepung terigu protein rendah. Jangan lupa diayak agar lebih mudah tercampur rata dan gak bergerindil. Aduk rata semuanya hingga membentuk adonan yang lembut dan solid. Oh ya, teman-teman juga bisa tambahkan sedikit vanila, biar hasilnya lebih wangi. Nah, setelah itu bisa kita siapkan silpat, atau bisa juga menggunakan baking paper anti lengket. Tuang adonannya di atasnya, lalu ratakan dan tipiskan sampai benar-benar tipis. Di sini aku pakai bantuan spatula dan juga scraper. Usahakan ketebalannya sama ya teman-teman, jadi nggak ada yang cepat hangus ataupun yang masih mentah. Nah, jika udah selesai, ini bisa kita masukkan ke dalam oven. Jangan lupa memanaskan ovennya terlebih dahulu. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit sebelum adonannya masuk. Oven dengan suhu 170-180 derajat Celcius. Untuk waktunya sekitar 5-7 menit, sampai permukaannya kecoklatan dan renyah. Oh ya, untuk apinya sendiri, ini aku menggunakan api atas bawah ya teman-teman. Begitu juga saat memanggang cake-nya tadi. Nah, setelah warnanya kecoklatan kayak gini, ini tandanya udah matang dan bisa kita angkat. Tapi waktu keadaan panas kayak gini, teksturnya tuh masih agak lembek. Namun setelah dingin, dia akan memiliki tekstur yang renyah kayak gini. Nah, ini tinggal kita hancur-hancurkan menggunakan tangan kayak gini untuk mendapatkan tekstur remahan. Nah, biar nggak cepat melempem, jika nggak langsung digunakan, teman-teman bisa simpan terlebih dahulu di dalam toples tertutup kayak gini. Nah, untuk membuat toppingnya sendiri, tinggal campurkan 150 gram Violetin dengan 4-5 sendok dark chocolate glaze dari Chefmade. Aduk rata semuanya hingga seluruhnya tercover dengan coklat. Oh ya, selain gunakan glaze, teman-teman juga bisa menggunakan selai atau pasta coklat, ataupun coklat leleh yang ditambahkan dengan sedikit minyak. Tapi saranku biar praktis bisa teman-teman pakai glaze ataupun pasta aja. Nah, agar tekstur dari pasta itu lebih cair dan lebih mudah untuk mengcover Violetinnya, teman-teman bisa memanaskan pasta coklatnya terlebih dahulu, cukup sebentar aja dengan cara double boiler, agar teksturnya lebih cair. Dan jadi deh crunchy chocolate cake atau dream cake yang cocok banget untuk jadi cemilan, sajian, atau bahkan ide jualan terbaru. Mumpung belum banyak yang jual cake yang satu ini. Yang pastinya bakal ngebuat orang penasaran dengan rasanya, karena memang tampilannya tuh unik banget kayak gini. Untuk rasanya sendiri ini enak banget, tentunya super nyoklat dengan manis yang pas, dan perpaduan tekstur yang nggak ada duanya deh pokoknya. Cake-nya super moist, krimnya lembut, dan toppingnya itu renyah banget. Wah, pokoknya kamu wajib coba di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.